Oke, halo kawan-kawan semua. Jadi kita akan belajar trematoda. Nah, tapi ini spesifik yang di hati. Nah, jadi kalau kita balik lagi ya, trematoda itu adalah cacing pipih dan dia itu bagian dari si helminth. Oke. Nah, jadi tentang cacing-cacingan nih, tentang cacing-cacingan. Nah, trematoda PPT di B11 ini tuh ada dua. Ada yang usus, paru, dan darah, dan ada yang hati. Nah, ini PPT yang ini itu khusus untuk hati. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri trematoda. Jadi dia itu bentuknya seperti daun, udah pasti nih. Tuh, karena emang literally bentuknya itu kayak daun. Nah, habis itu dia mempunyai saker. Dan dia itu sifatnya hermaprodit. Jadi dia punya dua alat kelamin sekaligus begitu. Kecuali yang sistosoma. Nah, terus dia tuh nggak punya rongga tubuh, terus saluran pencernaan tidak sempurna, dan dia mempunyai sistem ekskretori dan sistem saraf. Terus sifatnya dia itu adalah oviparus atau dia itu bertelur ya. Nah, di telurnya itu ada operkulum, jadi kayak penutup gitu. Kecuali di sistosoma juga. Jadi sistosoma ini agak pengecualian gitu ya. Nah, kita lanjut ke bentukan morfologinya, dia seperti ini. Nah, ini kita perhatikan aja ya. Di sini ada oral sakernya. Terus ini ada prostatnya, mana prostat 14 ini ya kan gitu. Ini ada testisnya, tuh testisnya ada 2, nanti kita lihat gimana bentukan testisnya. Nah, terus ini kita lanjut ke klasifikasi trematoda menurut habitatnya. Nah, tadi kan ada yang usus, paru, ada yang di darah. Nah, tapi kali ini kita yang fokus ke hepar. Dan di PPT yang kali ini heparnya itu fokusnya kedua ini, si aku lupa lagi F-nya ini apa, si hepatika dan gigantika. Nah, tapi nanti dia lebih fokus di PPT itu lebih fokusnya ke hepatika, lebih banyak ngejelasinnya ke hepatika. Ini kita cukup tahu aja kali ya, kita baca aja. Di hepar itu ada yang hepatika tadi, gigantika, terus ada dendriticum, sinensis, terus Felineus sama Vivereni. Kalau yang di usus halus itu ada Buski, terus Heteropies, ada Yokogawai, ada Malayanum. Yang di paru itu ada Westermani aja. Yang di darah itu ada Haemotobium, Japonicum, Mansoni. Nggak tahu dah gimana ngapalinnya ya. Ini kita lanjut yang penting nih, siklus hidupnya. Nah, dia itu definitive hostnya adalah manusia. Tapi dia juga punya intermediate host, dan stadium pertumbuhan larvanya itu dari Miracidium. Miracidium itu lanjut ke Sporocis, ke Redia, dan ke Metacarcharia atau ke Carcharia. Jadi ini beda nih, ada atau di situ guys. Nah, si Miracidium dulu. Jadi Miracidium itu adalah larva pertama yang keluar dari telur. Jadi tugasnya dia itu mencari siput. Nah, dia itu si siput itu adalah host perantara atau intermediate hostnya ya kan. Nah, dari Miracidium nanti ke Sporosis. Ini tuh di dalam siputnya ya, si Sporosisnya itu kan dia udah masuk nih ke siput kan tadi. Setelah masuk ke siput nanti dia bakal berkembang biak secara aseksual buat jadi larva berikutnya. Nah, nanti dia jadi redia. Nah, si redia ini dia akan menghasilkan cercaria. Cercaria itu apa? Cercaria itu adalah larva yang keluar dari siput. Jadi bentuknya tuh kayak kecebong gitu dan dia bisa berenang. Nah, si cercaria itu tadi larva yang keluar dari siput ya. Nah, cercaria itu tuh dia bisa langsung menginfeksi manusia. Dan
dia itu juga bisa ada bentuk infektifnya. Nah, bentuk infektifnya itu namanya adalah metacercaria. Si metacercaria ini dia tuh harus nempel dulu tuh ke tanaman air atau ke ikan atau ke hewan air, yang nantinya kalau dia nempel terus kita makan, dia bakal masuknya itu masuknya itu ya waktu kita ketelan si metacercaria itu. Ini gambarannya kayak gini. Jadi sporosis itu kayak tuh, dia kayak apa ya, dia tuh sebenarnya kayak gitulah ya. Nah, nih tadi kalau metacercaria itu dengan ditelan, tapi kalau yang cercaria dia itu bisa nembus kulit. Jadi makanya di sini dia ngomong dia itu bisa langsung menginfeksi manusia begitu, karena dia bisa langsung nembus kulit. Nah, kita lanjut ke yang spesifiknya lagi, yaitu adalah si ini hepatica dan gigantica. Oh, fasciola guys, F-nya itu for fasciola. Nah, jadi dia tuh ada yang family Fasciolidae dan ada yang family Opistorchidae. Tapi kita fokus ke yang si Fasciolidae ini. Nah, si Fasciola hepatica itu dia punya sinonim namanya Distoma hepaticum atau the sheep liver flu. Kenapa pakai sheep ya? Karena dia itu dari domba gitu. Nah, distribusinya itu terutama ya di negara-negara yang banyak memelihara domba, kayak Eropa, Timur Tengah gitu-gitu ya. Nah, habitatnya itu di hati dan sel empedu gitu. Ini morfologinya aku bacakan aja. Jadi dia ada bentuknya tuh pipis seperti daun. Ukurannya segini, 20-30 kali 8-13 mm. Dia itu ventral sucker ya, daripada oral sucker. Dan dia itu di anteriornya ada kayak tonjolan gitu seperti kerucut kayak gitu kan. Kutikulanya bersisik, terus sekanya bercabang sampai dengan posterior ini gitu. Nah, testisnya itu ada 2 buah. Terus ya udah lanjut aja kayak gini. Nah, ini telurnya. Nah, tadi telurnya katanya punya penutup ya. Nah, penutupnya nih si operculum gitu. Dia itu isinya itu unbryonated gitu. Jadi begitu. Nah, ini kita lihat siklusnya ya. Kita sambil baca nih. Oke. Jadi siklus hidup fasciola step by step. Nah, pertama telur keluar dari tubuh. Oke. Jadi cacing dewasa hidup di saluran empedu atau hati gitu kan. Nah, dia masukkan telur di situ. Nanti telurnya keluar lah lewat feses kita. Terus nanti telurnya berkembang di air. Di air dia jadi embrio. Nah, di telur embrionya nanti dia menetas, keluarlah si miracidium. Nah, tadi yang awal, si miracidium yang awal tadi yang di PPT awal-awal itulah ya, yang fungsinya adalah mencari siput. Jadi miracidium ini dari mana? Dari si telur embrio. Oke, dia mencari siput. Nanti di dalam siput miracidiumnya masuk kan ke siput, terus nanti dia berubah jadi sporosis, redia, dan serkaria. Nah, serkaria nanti keluar dari siput, itu hasil dari redia. Nanti serkarianya keluar dari siput dan dia bisa langsung menginfeksi manusia gitu kan. Nah, si metaserkaria itu stadium infektifnya. Jadi serkaria nanti jadi metaserkaria dibungkus sama kista. Nanti dia tuh nempel di tanaman air, misalnya kayak selada air atau hewan-hewan juga bisa. Nanti dari situ dia masukkan ke tubuh manusia. Kalau kita makan, tertelan si metakarianya itu. Dan akhirnya nanti di usus, dia keluar dari kistanya.
gitu kan, soalnya tadi dia dibungkus sama kista kan begitu. Dan akhirnya dari usus nanti dia migrasi ke hati, larvanya nembus usus kan ke hati, ke saluran empedu, jadi cacing dewasa, dan terulanglah siklusnya begitu aja. Nih tuh dari sini ya kan, ininya telurnya dari mana, dari si hewan-hewan ini, domba-domba ini begitu. Nih di snailsnya, di siput nanti dia jadi sporosis, redia, dan cercariae begitu. Nih Metarcariae on water plant ingested by human, sheep, or cattle. Oke, sekarang kita ke patologi dan simptomnya. Jadi akan terasa iritasi, jadi akan ada terjadi iritasi mekanis parenkim hepar, makanya jadi sakit perut kayak gitu-gitu ya. Nah nanti nekrosis dan fibrosis tuh heparnya itu, ini berat, kalau udah berat, tapi jarang. Bentukannya itu nanti kayak gini tuh guys, kayak rusak gitu kan ya hatinya ya. Dan gejalanya itu juga bisa kolik atau nyeri perut yang hilang timbul, terus urticaria, demam irregular, dan diare. Dan nanti dia leukositosis dan eosinofilia atau eosinofilia itu tinggi. Nah eosinofilia itu adalah ciri khasnya parasit. Diagnosanya tentu aja kalau kita menemukan telur dalam feses ya, dan aspirasi duodenum. Pengobatannya itu pakai praziquantel, dosisnya 3 kali 40 mg per kilogram berat badan 1 hari. Atau bisa pakai bitionol 30 sampai 50 mg per kilogram, atau dihidroemetin 1 mg per kilogram. Nah, pencegahannya tentu aja kita obati penderita masak sayur itu dengan sempurna ya kan. Kita juga harus membasmi water snail atau siput dan sanitasi begitu. Nah ini fasciola gigantica. Nah di sini tuh dia nggak begitu banyak ngebahas tentang si fasciola giganticanya, tapi namanya karena dia gigantica berarti dia lebih gede gitu. Nah karena dia lebih gede berarti nanti gejala yang dirasakan itu lebih berat gitu. Nih perbandingannya, kalau dari ukuran ya pasti namanya gigan ya pasti lebih besar dong ya kan. Nah terus hospes utamanya itu kalau di hepatica tuh domba sapi, kalau hepatica tuh domba sapi, gigantica itu sapi kerbau. Tapi hospes perantaranya sama-sama siput air tawar. Nah fase akutnya atau gejala fase akutnya tuh dia kalau gigantica lebih berat gitu. Nah kronisnya itu obstruksi empedu lebih sering. Ini obstruksi juga tapi relatif lebih ringan kalau yang hepatika. Begitu, selesai.